Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster tentang kesadaran. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Rafika Yumas Putri, NIM 133 akan menjelaskan tentang definisi kesadaran dan bentuk-bentuk dari kesadaran. Kesadaran adalah suatu kemampuan yang ada pada individu untuk menciptakan hubungan antara dirinya sendiri dengan lingkungannya melalui panca inderanya. Menurut Maramis, ada berbagai bentuk kesadaran. Yang pertama itu ada kesadaran normal, yaitu ketika individu tersadar tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu ada kesadaran menurun. Kesadaran menurun ini adalah ketika seseorang tersebut sedang dalam kondisi di bawah normal dan kesadarannya berkurang secara keseluruhan, mencangkup kemampuan, terus persepsi, perhatian, dan pemikirannya. Contohnya itu ada amnesia, terus apatis, sama koma. Terus tentang kesadaran meninggi. Kesadaran tinggi ini, seorang individu bisa memberi respon yang tinggi atau keras terhadap rangsangan yang diterimanya. Misalnya, saat seseorang memiliki kesadaran tinggi, dia memberi respon dengan suara yang lebih keras atau gerakan tubuh yang cepat. Terus yang keempat itu ada kesadaran waktu tidur. Kesadaran waktu tidur itu adalah suatu bentuk kesadaran di mana memiliki tanda-tanda kesadaran yang menurun secara reversibel. Kesadaran ini akan kembali ketika bangun dari tidurnya. Terus ada kesadaran waktu disosiasi. Bentuk kesadaran ini memiliki tanda-tandanya pemisahan sebagian tingkah laku. Selanjutnya, materi akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya Dayla Rizky Syasyaranti dengan NIM 127 akan menjelaskan fungsi dalam kesadaran. Yang pertama yaitu fungsi mendeteksi kesalahan. Di sini adanya kesadaran, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan adanya kesadaran ini, kita jadi bisa meminimalisir atau menghindari kesalahan tersebut. Yang kedua ada fungsi monitor diri. Adalah kecenderungan seseorang untuk mengatur perilaku pada dirinya dengan merubah perilaku dalam merespon sesuatu terhadap diri yang dipusatkan pada situasi sosial dan pengelolaan kesan yang telah dilakukan. Misalnya, bila orang terdekat kita sedih, kita pun akan ikut sedih, atau bila kita sakit, kita akan merasa pusing atau mual. Yang ketiga, ada fungsi adaptasi, di mana seseorang dengan sadar mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan hal yang baru. Contohnya jika orang Bandung yang pindah ke Jogja, mau tidak mau orang Bandung tersebut harus beradaptasi dengan budaya yang ada di Jogja. Yang keempat, yang terakhir adalah mengontrol tingkah laku sesuai dengan kesadaran yang terjadi di lingkungannya. Misalnya yaitu remaja yang harus mematuhi dan menghormati orang yang lebih tua di lingkungannya. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Agnia Fatwa dengan NIM 143 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai elemen atau kerangka kerja kesadaran. Kerangka kerja atau elemen kesadaran biasa disebut sebagai awareness. Yang pertama itu ada attention atau perhatian, yakni pemusatan sumber daya mental kepada hal-hal eksternal maupun internal. Yang kedua ada wakefulness atau kesiagaan, merupakan kontinum dari tidur hingga terjaga. Dalam konsep ini, kesadaran merupakan suatu kondisi mental yang dialami seseorang sepanjang hidupnya dalam setiap harinya. Selanjutnya ada arsitektur, yakni lokasi fisik, struktur-struktur fisiologis, beserta proses-proses yang menyokong kesadaran.
Yang keempat, ada recall of knowledge atau mengingat pengetahuan merupakan proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan dunia di sekelilingnya melalui recall atau mengingat. Selanjutnya, ada emotif. Emotif merupakan komponen-komponen afektif yang diasosiasikan dengan kesadaran, seperti rasa muak atau rasa sukacita yang timbul saat mengamati sebuah bangunan. Selanjutnya ada novelty, yakni kecenderungan untuk tidak hanya fokus pada pikiran dan peristiwa sentral, namun menemukan item-item baru, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada emergence atau kemunculan. Kesadaran itu berkaitan dengan pemikiran pribadi dan internal. Selanjutnya ada selectivity dan subjectivity. Manusia secara konstan memilih sedikit pikiran pada setiap waktu, namun pikiran tersebut dapat berubah dengan cepat akibat gangguan pikiran baru atau syarat eksternal. Baik, sekian pemaparan mengenai kesadaran dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.